Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Saya terangkan apa-apa saja yang harus diterapkan. Saya harapkan kepada sahabat-sahabat The Line, silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. Dan yang kedua itu adalah silakan dicatat di buku ataupun di note handphone masing-masing poin-poin yang harus kita jalanin untuk penerapan ibadah puasa kita, ya, untuk kita bisa kita terapkan di ibadah puasa kita. Oke. Yang harus kita pahami sebenarnya sebelum kita melakukan ibadah puasa itu adalah, yang harus kita tahu adalah kita pada saat puasa ini kita hindari dulu ya, yang sahabat-sahabat dulu harus tahu. Yang pertama itu adalah makan, kita yang harus hindari makanan-makanan yang tadi yang saya sebutkan. Kemudian makan yang terlalu buru-buru, kita makannya itu terlalu buru-buru. Kemudian kita makan sambil ngobrol, ya, itu dihindari dulu, karena pada saat kita makan sambil ngobrol itu kan udara itu lebih banyak masuk ke bagian pencernaan kita. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga itu adalah hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi, kemudian seperti santan, goreng. Itu santan tuh harus dihindari ya pada saat kita sahur ataupun pada saat kita berbuka. Itu paling musuhnya lambung tuh pada saat berpuasa. Jadi jangan terkontaminasi dengan yang santan dulu, kalau bisa kalau apa ya dikurangin, hindari dulu, karena itu yang bisa mengiritasi lambung kita nanti, karena itu mengandung lemak yang tinggi yang sulit untuk dicerna lambung, ya. Kemudian gorengan itu sih boleh saja, asal dengan yang kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan minyak yang baru, ya, minyak 1-2 kali pemakaian. Nah, kalau lebih dari 2 pemakaian mungkin minyaknya itu agak sulit dicerna sama lambung ya, jadi lambung tuh kerjanya agak lebih ekstra. Dan kemudian hindari makanan-makanan gorengan yang jenis makanan itu yang banyak menyerap minyak, seperti telur dadar, kemudian tahu goreng, pisang goreng, kemudian makanan-makanan pokoknya yang banyak menyerap minyak ya, itu jangan, hindari dulu. Kalau mau makan ikan goreng nggak boleh, silakan ikan goreng dengan minyak yang 1-2 kali pemakaian. Kemudian yang harus dihindari juga adalah dikurangi makanan-makanan siap saji seperti mie instan. Kalau untuk sahur tolong jangan pernah sekali makan Indomie ya, karena itu sangat fatal ya, sangat fatal itu makan Indomie, makan pada saat sahur ya. Kemudian makan makanan siap saji seperti mie instan, kemudian ikan kaleng, sarden, kemudian sosis, pizza, kemudian acar ya, pokoknya ada dan sejenisnya ya. Kemudian makanan-makanan terlalu asam, bersifat asam. Kalau dari segi minuman sih yang harus dihindari itu minuman yang mengandung kafein ya, kemudian soda, kemudian yang dingin. Nah, itu dihindari dulu, jangan pada saat sahur ataupun berbuka, itu dihindari dulu, jangan diminum dulu. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan membuat kita itu jadi, kalau misalnya minum teh manis dingin itu kadang kalau misal kita buka tuh perut tuh jadi kembung, kayaknya begah gitu, kurang nyaman gitu ya, kayak anyang-anyangan gitu, kalau istilah sini sebetulnya itu anyang-anyangan gitu ya, jadi kurang nyaman ya. Yang teh manis ya, kemudian teh manis hangat ataupun apa, hindari dulu ya, atau susu dan apa itu hindari dulu ya. Kemudian dari segi makanan untuk buah yang sangat baik pada saat puasa kita konsumsi, yaitu yang tidak asam jenisnya, itu seperti apel, kemudian pisang ya. Tapi pisang yang saya rekomendasikan itu adalah pisang kepok
Nah kalau pisang yang lain, yang jenis-jenis lain saya tidak rekomendasikan, tapi yang jenis pisang kepok yang saya rekomendasikan. Kemudian kurma, kemudian buah pir. Nah itu dari segi buah-buahan. Nah kemudian dari tata cara makanan, itu nanti ya saya sebutkan. Kemudian ini silakan dicatat ya, silakan dicatat untuk sahabat-sahabat The Line. Ini cara-cara versinya The Line agar kuat untuk melakukan puasa 1 harian full tanpa beban, tanpa merasakan lapar, haus, dan lemas. Yang pertama ini pada saat sahur itu sebelum sahur pada malam harinya kita harus sudah memprogram pikiran kita dengan cara bahwasanya pada saat kita sebelum tidur kita sudah berniat bahwasanya kalau kita niatnya, kalau versi saya itu ya Allah, esok hari pada saat sahur saya akan menjalani ibadah puasa. Tolong berikan aku kekuatan, berikan aku kesanggupan untuk menjalaninya dan kelancaran untuk menjalaninya, dan aku akan berbuka pada pukul 6 sore ataupun pada saat azan maghrib gitu. Jadi bangunkan aku pada saat sahur dan sanggupkan aku berbuka sampai waktu yang ditentukan, yaitu azan maghrib. Nah kemudian lakukan tidur. Nah pada saat kita tidur kemudian kita sahur. Nah pada saat sahur yang pertama yang kita lakukan itu adalah minum air putih boleh ya. Kita siapkan adalah air madu hangat. Air madu hangat itu bebas, mau 1 sendok makan madu atau 2 sendok makan madu itu bebas, tergantung selera ya. Kalau saya sih 1 sendok madu sudah cukup, dengan takaran 1 gelas ya, 1 gelas sedang ya air hangat itu. Kemudian saya sediakan kurma. Nah di situ. Nah kemudian saya makan nasi. Nah makan nasi itu saya makannya secukupnya, dan saya tidak mau terlalu kenyang. Saya makan karena nanti akan dibarengin, saya nanti akan setelah makan nasi saya makan kurma. Jadi kalau kita makan nasinya terlalu banyak, nanti makan kurmanya kita udah ujung-ujung kekenyangan kan. Nah jadi saya makan nasi itu secukupnya, tidak terlalu kenyang ya. Nah setelah saya makan nasi kemudian saya minum air madu dengan berapa tegukan ya, 2-3 tegukan dulu, kemudian saya jeda. Jangan saya memberitahukan pada sahabat-sahabat The Line ini, banyak hal sahabat-sahabat The Line ini yang melakukan kesalahan ataupun mempunyai kebiasaan yang salah. Karena sahabat The Line ini banyak sesudah makan nasi mereka tuh minumnya terlalu banyak, satu gelas air putih, bahkan sampai ada 2 gelas air putih sesudah makan nasi atau makanan yang berat gitu. Padahal itu cara yang salah. Karena kenapa yang salah? Karena dengan banyaknya air minum ya, air putih yang masuk ke dalam lambung kita bersamaan dengan makanan berat tadi, itu akan membuat proses lambung bekerja menjadi lebih keras ya. Kenapa? Karena lambung akan terasa sangat sulit ya, akan sangat sulit untuk mencerna makanan tersebut ya, karena dibarengin dengan air putih, di mana air putih tersebut adalah salah satu penetral asam lambung ya. Jadi kalau kita konsumsi air putih minum yang banyak, itu akan membuat perut kita tuh jadi nggak enak ya, jadi begah, kembung, kemudian lambung tuh kerjanya jadi lebih ekstra karena untuk menghancurkan makanan tersebut ya. Itu banyak cara yang teman sahabat-sahabat lain itu yang banyak yang cara atau kebiasaan yang salah. Oke. Nah setelah dijeda minum air madu 1-3 tegukan, kita jeda selama kurang lebih 5-10 menit. Nah setelah itu boleh mau minum banyak ya, nggak masalah. Kemudian setelah kita makan minum ya 5-10 teguk itu kita barengin, kita makan kurmanya itu minimalnya itu 3, maksimalnya itu
5 buah kurma. Jadi itu makan kurmanya ya. Setelah makan kurma minimalnya 3 buah, maksimalnya 5, jadi bebas mana tergantung muat lambungnya ya. Nah kemudian itu minum lagi air madunya. Nah kemudian setelah itu sambil menunggu azan subuh ya, imsak ya, boleh minum 1 gelas air putih ataupun setengah gelas air putih, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kemudian itu niat. Nah itu dilakukan pada saat sahur ya. Jadi pada saat sahur itu setelah kita makan jangan melakukan aktivitas apapun, dan postur tubuh kita tuh harus tegak ya, jangan membungkuk gitu. Kadang kebanyakan orang siap sahur itu yang melihat HP ya, karena pada saat melihat HP itu kan posisi postur tubuh kan itu kan kita agak bungkuk kan, HP di bawah kan, kita agak bungkuk gitu. Jangan, kalau bisa kita nyender aja gitu, supaya untuk menghindari, supaya kita nggak bungkuk aja ya, karena posisi lambung kita tuh harus rata, harus tegak, jangan sampai melipat ya. Kalau kita bungkuk itu kan ada penekanan pada lambung kita tuh. Kemudian kasih jeda ya 1-2 jam untuk kita baru bisa berbaring. Nah kalau kita menunggu untuk kita berbaring, kita tunggu azan subuh aja, kita bawa sholat, kita sambil mengaji atau berzikir, tunggulah 1 jam, minimal 1 jam. Kalau udah 1 jam ya udah, mau tidur nggak masalah ya. Itu tata cara untuk sahur ya. Dan kemudian pada saat sebelum mau tidur ya, mau tidurnya ataupun melakukan aktivitas yang lain, pada subuh harinya itu bacakan sholawat, pegang di perutnya sholawat sebanyak mungkin dalam 1 harian itu, sambil doanya itu minta kelancaran dan kemudahan dalam ibadah puasanya, diberikan kekuatan. Baca sholawat sebanyak mungkin, istighfar dan sholawat, itu aja setiap saat, kapan sebanyak mungkin, semakin banyak semakin bagus. Baca itu ya, amalkan istighfar dan sholawat. Kemudian pada saat berbuka itu yang kita minum tuh jangan teh manis, jangan susu, jangan es, jangan es campur, jangan apapun itu, jangan diminum dulu ya. Karena yang awal pertama pada ini kan, kita pada buka puasa ini kan sebenarnya makan siang yang telat. Artinya itu sebenarnya kan makan siang yang tertunda atau makan siang yang telat. Nah jadi kalau kita udah masuk kategori makan telat kan, kita harus bagaimana caranya supaya kita masuk makanan itu yang ringan-ringan, yang membuat lambung kita tuh menjadi rileks. Apa saja ya, jadi jangan langsung dimakan yang berat-berat. Jadi lambung kita kan itu kita udah telat makan. Kalau kita makannya kenyang langsung tuh kaget lambungnya kan. Yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, minum air madu kembali, air madu hangat. Udah, itu mau minum 1 gelas juga nggak apa-apa, karena kita fungsinya yang pertama itu merilekskan lambung kita itu. Karena air madu itu sifatnya itu antioksidan, jadi lebih ringan ya, jadi kayak seperti betadin di lambung kita, jadi dia melapisi lambung kita itu menjadi lebih dingin, lebih rileks gitu ya. Jadi kita minum air madu hangat, kemudian makan 1-3, minimal 1, maksimalnya 3 kurma kita makan ya. Kemudian jeda, kita langsung sholat maghrib, lakukan sholat maghrib, alias kita menunggu jeda ya lambung itu untuk penyesuaian ya terhadap makanan tersebut. Nah setelah kita sholat baru kita boleh mau makan apa aja boleh, mau makan nasi, mau makan mie, mau makan apapun itu yang ada di bukaan kita lah menunya ya. Tetapi hindari santan ya, hindari santan. Saya itu paling nggak bisa ditolerir itu santan, itu jangan ya. Oke. Kemudian kita makan nasi yang berat terserah, tetapi jangan satu yang pada saat kita berbuka itu hindari santan yang berlemak ya. Kemudian makan terburu-buru, kemudian makan terlalu kenyang, nah itu dihindarin
Jadi pada saat berbuka kita tuh udah nggak kambuh, nggak sensasi, nggak di mana-mana gitu ya, bisa tenang gitu, nggak terlalu menggebu-gebu gitu sensasinya pada saat berbuka, dan lambung itu pun tetap terjaga, tidak luka gitu. Padahal sebenarnya berpuasa ini mengobati yang luka lambungnya, tetapi dirusak kembali pada saat kita berbuka. Cara berbuka yang salah itu yang merusak, melukai lambung lagi kan. Sudah dibersihkan lambungnya dengan berpuasa 1 harian. Nah pas pada saat kita berbuka puasa kita rusak lagi dengan cara apa? Dengan cara kita, pola makan kita, cara kita bermakan terburu-buru, kemudian sambil mengodol, kemudian terlalu kenyang, kemudian menu makanannya yang terlalu ekstrim ya, berlemak, terlalu pedas gitu, terlalu asam dan asin dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi merusak lambung dan mengiritasi lambung lagi sebenarnya gitu kan. Nah itu dia. Jadi buat sahabat-sahabat lain, dengan cara yang saya sebutkan tadi ya, itu yang membuat saya tuh menjalani puasa hingga sampai saat ini, walaupun saya sudah sehat, sudah sembuh dari itu semua, terbebas dari itu semua. Jadi menjadi sebuah kebiasaan saya pada saat berpuasa itu saya konsumsinya itu, dan cara itu yang saya lakukan gitu. Jadi alhamdulillah saya menjalani dengan cara puasa itu tanpa beban ya. Kalau untuk menjalani itu alhamdulillah ringan ya, ringan dan lancar. Nah jadi untuk sahabat-sahabat lain boleh untuk dipraktekkan, terus perbanyak syukur. Nah pada saat kita berbuka puasa kita ucapkan bersyukur sebanyak-banyaknya ya, bersyukur sedalam-dalamnya, betul-betul diresapi rasa syukurnya, dihayati rasa syukurnya karena sudah diberi bantuan ya, diberikan perlindungan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalani puasa 1 harian full. Oke. Nah, jadi itu tips dari saya ya, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat lain semua sekalian, semoga berkah, semoga puasanya semakin diterima ya amal ibadahnya, kemudian diberikan selalu kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, umur panjang dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.